Aku tidak pernah disentuh olehnya, tapi setiap kali dia berdiri di dekatku, aku selalu lupa bagaimana cara bernapas dengan benar. Kami tidak pernah melakukan apa-apa, tapi justru itu yang membuatku terus memikirkannya setiap malam. Sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dan tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Namaku Alina. Aku sudah menikah selama 5 tahun. Dan anehnya, aku tidak pernah benar-benar merasa sendiri. Sampai akhirnya aku menyadari, aku sudah terlalu lama tidak merasa diinginkan. Suamiku, Damar, tetap pria yang baik. Dia tidak berubah. Justru itu masalahnya. Dia tidak berubah, sementara aku perlahan merasa menghilang. Kami masih berbagi ranjang yang sama, tapi tidak lagi berbagi rasa yang sama. Dan aku terbiasa dengan itu. Sampai dia datang. Namanya Raka. Dia tidak pernah berusaha menarik perhatianku. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku memperhatikannya. Dia tidak pernah menatapku terlalu lama. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tertahan. Seolah kami sama-sama tahu kalau ada batas yang tidak boleh disentuh. Dan mungkin itu yang membuat semuanya terasa lebih kuat. Suatu sore, aku berdiri di pantry kantor. Sendirian. Mencoba mengalihkan pikiranku. Tapi aku langsung tahu saat dia masuk. Aku tidak melihatnya. Tapi aku merasakannya. Langkahnya pelan. Berhenti tidak jauh dariku. Dan dalam diam itu, aku bisa merasakan kehadirannya terlalu jelas. Kamu capek? Suaranya rendah. Aku menoleh. Jarak kami lebih dekat dari biasanya. Aku bisa melihat detail wajahnya dengan jelas. Dan entah kenapa, aku tidak bergerak. Biasa aja, jawabku pelan. Dia mengangguk, tapi tidak pergi. Dan detik itu terasa lebih lama dari seharusnya. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Lebih cepat. Lebih keras. Seolah tubuhku bereaksi, bahkan sebelum aku sempat berpikir. Lalu, dia mundur. 1 langkah. Seolah menarik garis yang tidak terlihat. Dan justru itu yang membuatku ingin melangkah mendekat. Malam itu di rumah, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping suamiku, mendengar napasnya yang tenang. Tapi pikiranku ada di tempat lain. Di momen itu, di jarak yang hampir tidak ada, tapi tetap tidak dilanggar. Dan untuk pertama kalinya, aku merindukan sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi. Hari-hari berikutnya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam diriku. Setiap kali Raka ada di dekatku, aku menjadi lebih sadar akan diriku sendiri. Cara aku berdiri, cara aku berbicara, bahkan cara aku bernapas. Dan yang paling berbahaya, aku mulai menunggu momen itu. Momen ketika kami cukup dekat, tanpa benar-benar menyentuh. Suatu malam, hujan turun deras. Kami terjebak di kantor. Hanya kami berdua. Suasana sunyi. Hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri. Aku berdiri di dekat jendela. Dan seperti yang sudah bisa aku tebak, dia datang. Berdiri di sampingku. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya, bahkan tanpa menyentuh. Alina, suaranya pelan. Aku menoleh. Dan jarak itu hampir hilang. Hanya sedikit lagi. Sedikit saja. Dan semuanya akan berubah. Napas kami saling bertemu. Aku bisa melihat matanya dengan jelas. Dalam. Tenang. Tapi menyimpan sesuatu yang sama,
Seperti yang aku rasakan. Tanganku sedikit bergerak. Refleks. Seolah ingin memastikan apakah ini nyata. Dan untuk sepersekian detik, aku hampir menyentuhnya. Hampir. Tapi dia lebih dulu menahan. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan mundur perlahan. Dan berbisik, jangan. Satu kata. Pelan. Tapi cukup untuk menghentikan segalanya. Aku berdiri diam. Tubuhku masih merasakan sisa kedekatan itu. Dan anehnya, aku justru merasa lebih tersentuh dibanding jika dia benar-benar melakukannya. Karena yang membuatku kehilangan kendali bukan sentuhan, tapi penahanannya. Sejak hari itu, aku tahu ini harus berhenti. Bukan karena ini salah, tapi karena ini terlalu nyata. Aku mulai menjauh, dan dia tidak pernah menahanku. Seolah dia juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk tidak menghancurkan semuanya. Hari terakhir dia di kantor, aku tidak mengucapkan apa-apa. Dia juga tidak. Kami hanya saling menatap. Lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, tanpa kata, aku mengerti bahwa apa yang kami rasakan tidak perlu diwujudkan untuk menjadi nyata. Sekarang, aku kembali ke hidupku, ke rumahku, ke pernikahanku. Tapi ada satu hal yang berubah. Aku tidak lagi mati rasa, karena seseorang pernah membuatku sadar bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu sedalam itu, tanpa harus menyentuh, tanpa harus memiliki. Dan mungkin itulah yang paling sulit untuk dilupakan. Kalau kamu pernah merasakan kedekatan tanpa pernah benar-benar menyentuh, kamu pasti mengerti. Tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe. Karena mungkin cerita berikutnya akan lebih dekat denganmu dari yang kamu kira.